Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muhtaramin wonten ngarsanipun para alim, para kiai, muslimin wal muslimat rahimakumullah ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah, kita mendapatkan banyak anugerah dari sisinya sehingga kita diperkenankan untuk bisa menikmati lezatnya hidangan Allah yang berupa Ramadan. Semoga dengan kedatangan Ramadan, seperti arti asli atau makna asal dari Ramadan adalah al-ihraq, membakar. Semoga terbakarlah semua dosa-dosa kita, terbakarlah semua apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita. Walaupun di sana sini secara langsung sadar tidak sadar kita menjadikan selain Rasulullah menjadi uswah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menekankan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, yaitu percontohan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan satu bangunan. Yang bangunan itu bisa tegak, baik dan kokoh, maka ada pilar-pilarnya, yaitu yang dikatakan sebagai ulama. Para ulama mengatakan sebagai arkanuddin, yaitu rukun-rukun agama, pilar-pilar agama, yaitu al-Islam, al-iman, al-ihsan. Atau dengan kata lain, al-Islam adalah syariat, al-iman adalah akidah, al-ihsan adalah akhlak atau tasawuf. Para ulama memberikan satu gambaran bahwa Islam adalah syariat, adalah merupakan satu payon, genting atau atap. Tidak dikatakan satu bangunan sempurna baik kecuali memiliki atap. Begitu pula yang namanya bangunan pun tidak akan sempurna tanpa adanya dinding-dinding, tembok-tembok yang mengelilinginya. Itu adalah akhlak. Dan yang terakhir adalah fondasi. Kuatnya satu bangunan tergantung fondasinya. Apa itu fondasinya? Adalah akidah. Akidah dalam satu bangunan adalah sebagai fondasi. Fondasi. Akhlak adalah merupakan dinding-dinding dari satu bangunan. Sementara Islam adalah atap atau genting. Sempurnalah agama tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akidah pemahaman Islam di dalam masalah fondasi agama, yaitu akidah itu sendiri tiada lain adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah yang kita ikuti. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan gambaran dari Allah oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah al-laban. Dia adalah merupakan satu susu, di mana di dalam anatomi satu hewan letaknya dia bainad dam wal farad, di antara darah dan di antara kotoran. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah, tidak terpengaruh. Ketika keluar dia akan tetap sa'ighal lisyaribin, enak dan tidak menjadikan seseorang tidak enak untuk meminumnya. Dia di antara dua kotoran, kotoran darah dan kotoran letong itu sendiri. Dari itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada waktu Rasulullah Nabi Muhammad SAW berada di Sidratil Muntaha, wa fi riwayatin ketika itu masih berada di Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ditawari itu. Rasulullah ditawari minuman, beberapa minuman, ada yang mengatakan riwayat 3 minuman, ada yang mengatakan 4 minuman, dan Rasulullah mengambil satu, yaitu al-laban. Diminumlah itu. Itulah sebagai pertanda bahwa mayoritas umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW akan kuat dengan sungguh-sungguh memegang yang namanya faham al-laban, faham susu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak ekstrim kanan, dia tidak ekstrim kiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah salah satunya ketika ada yang namanya pandemi COVID-19, ketika itu dihubungkan dengan akidah, Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah. Dia tidak ke kanan-kananan dan dia tidak ke kiri-kirian. Dia tidak Qadariyah atau Mu'tazilah, dia tidak Jabariyah. Artinya apa? Artinya Qadariyah atau Mu'tazilah yang selalu mengandalkan akal pikirannya dia, tanpa percaya adanya takdir, pengaruh doa, pengaruh wirid, pengaruh rote, pengaruh hizib. Tapi yang lain adalah Jabariyah. Dia tidak ada usaha sama sekali. Yang penting dia mengatakan ini adalah semua takdir dari Allah, tidak ada usaha sekalipun. Usaha tidak ada gunanya ketika itu dikaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah.
Apa itu? Tetap ikhtiar, berusaha, setelah itu tawakal, dipasrahkan sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka ketika kamu sudah berazam, sudah berketetapan hati, sudah berusaha semaksimal mungkin, maka serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, antara Adam wal Faroth, dua kotoran ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ahlussunnah wal Jamaah adalah umatan wasato, dia adalah umat tengahan, paling tinggi di antara jari-jari adalah al-wusta. Apa itu al-wusta? Adalah jari tengah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah atau pembukaan pada Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dengan Ramadan ini minal muttaqin, termasuk orang yang bertakwa, semakin bertakwa dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana waktu, kapan waktunya, di mana tempatnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Maka seperti apa yang ada tertera di atas sebagai semboyan pemerintah Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Ramadan tetap berkah walaupun ibadah di dalam rumah. Tidak ada bedanya dalam kondisi yang menuntut kita berada di dalam rumah. Dalam artian apa? Dalam artian semuanya kita ikhtiar bersama-sama, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang sukses, orang yang menang, orang yang mendapatkan falah, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.